Uni Emirat Arab atau yang biasa disebut wilayah keamiran atau emirat adalah negara federasi dengan 7 wilayah federasi, dengan setiap wilayah mempunyai raja mereka masing-masing. Negara ini juga dikenal sebagai negerinya para sultan, dengan segala fasilitas istimewa yang mungkin hanya bisa ditemui di negara ini. Terletak di bagian timur dari Semenanjung Arab, tepatnya berada di pantai tenggara Teluk Persia, dan pesisir barat laut dari Teluk Oman. Negara ini merupakan salah satu negara di Asia Barat. Uni Emirat Arab berbatasan dengan negara Oman di timur, negara Arab Saudi di bagian selatan dan barat, dan berbagi perbatasan wilayah perairan dengan negara Iran dan Qatar di bagian barat dan utara. Uni Emirat Arab merupakan negara federasi dari 7 emirat, atau wilayah yang dipimpin oleh seorang amir atau emir, yang dalam budaya bangsa Arab, merupakan sebuah gelar bangsawan yang merujuk pada raja, atau bangsawan tinggi, atau bisa juga diartikan sebagai pemimpin. 7 dari wilayah federasi ini, antara lain, adalah Dubai, Fujairah, Ajman, Ras Al Khaimah, Sharjah, Al Quwain, dan Abu Dhabi, yang sekaligus juga berfungsi sebagai ibu kota negara. Sistem pemerintahan di negara ini adalah federal monarki konstitusional, di mana setiap emirat dipimpin oleh penguasa, dan bersama-sama, mereka membentuk Dewan Tertinggi Federal, atau Majelis Tertinggi. Majelis tertinggi di negara ini juga bertugas untuk melantik presiden dan wakil presiden di Uni Emirat Arab setiap 5 tahun sekali. Uni Emirat Arab mempunyai luas wilayah sekitar 83.600 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.599.353 jiwa, di mana sekitar 7,8 juta jiwa diantaranya adalah para pendatang atau orang asing. Agama Islam merupakan agama terbesar di Uni Emirat Arab, dengan sekitar 76% dari penduduknya memeluk agama Islam, dan agama Islam adalah agama resmi di Uni Emirat Arab. Pemerintah Uni Emirat Arab juga mengikuti kebijakan toleransi terhadap agama lain, dan jarang ikut campur dalam kegiatan non-Muslim. Bahasa Arab adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini, dan mata uang resminya adalah dirham Uni Emirat Arab. Seperti yang disebutkan di atas, Uni Emirat Arab adalah negara penghasil minyak terbesar ketiga di kawasan Teluk, setelah Arab Saudi dan negara Iran. Cadangan minyak di negara ini adalah yang terbesar ke-6 di dunia, dan juga mempunyai cadangan gas alam terbesar ke-7 dunia. Tidak hanya dari minyak dan gas, ekonomi dari negara ini juga dibantu dari sektor pariwisata dan juga bisnis, seperti perdagangan, karena wilayahnya berada di pusat perdagangan global. Sejarah Uni Emirat Arab. Wilayah Uni Emirat sudah dihuni oleh manusia sejak sekitar 125.000 tahun yang lalu. Hal tersebut berdasarkan dari sisa-sisa artefak yang ditemukan di wilayah ini. Orang-orang Magan, atau Makan, atau juga dikenal sebagai bangsa Sumeria, adalah orang-orang yang mendiami wilayah tersebut. Bangsa Sumeria dikenal sebagai salah satu peradaban pertama di dunia, bersama dengan Mesir kuno, North Chico, peradaban Minoa Cina kuno, dan peradaban lembah Indus. Bangsa Sumeria diketahui hidup di sepanjang lembah Tigris dan Efrat. Mereka dikenal hidup dengan bertani dan bercocok tanam. Penyebaran Islam ke wilayah ini dimulai sekitar abad ke-7, yaitu melalui kedatangan utusan dari Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masehi, atau 9 tahun setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kedatangan utusan dan surat yang dibawa ini kemudian menarik minat sekelompok penguasa wilayah tersebut untuk melakukan perjalanan ke Madinah, dan kemudian mereka masuk Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, komunitas Islam baru di selatan Teluk Persia melakukan pemberontakan terhadap para pemimpin Muslim. Mereka menyatakan hanya tunduk kepada Rasulullah, tetapi enggan untuk patuh kepada pemimpin lain. Hal ini kemudian menyebabkan Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukannya dari Madinah untuk menyelesaikan masalah di wilayah tersebut, dan hal ini pula yang menyebabkan terjadinya Perang Riddah. Kemudian, pada tahun 632 dan tahun 633, Portugis melakukan upaya penaklukan atas wilayah pesisir di negara tersebut sejak awal abad ke-16, dan kemudian mempertahankan pengaruh
atas pemukiman pesisir dengan membangun benteng di wilayah tersebut. Ekspansi Portugis ke Samudera Hindia pada abad ke-16 mengikuti rute eksplorasi dari Vasco da Gama yang mengakibatkan banyak dari wilayah pesisir ditinggalkan oleh Portugis. Al-Qasimi adalah sebuah dinasti yang ada di Teluk Persia, yang kemudian mendominasi jalur perdagangan utama wilayah maritim negara tersebut. Kontrol perdagangan Al-Qasimi di wilayah Teluk Persia menyebabkan terjadinya konflik dengan Oman dan akhirnya dengan sekutu Oman, yaitu Inggris. Kemudian, Al-Qasimi diberi label oleh Inggris sebagai bajak laut. Hal inilah yang menyebabkan pantai selatan Teluk Persia mendapat sebutan sebagai pantai bajak laut. Pada awal abad ke-19, Inggris dan sejumlah penguasa lokal menandatangani perjanjian gencatan senjata maritim. Perjanjian tersebut melarang pembajakan di Teluk Persia, melarang perbudakan, dan mengharuskan semua kapal untuk didaftarkan pada pasukan Inggris. Hasil dari perjanjian tersebut juga menimbulkan sebuah istilah negara trucial. Selama abad ke-19 hingga awal abad ke-20, industri mutiara berkembang pesat di wilayah Teluk Persia. Hal ini dapat memberikan pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Namun dampak dari Perang Dunia dan ditemukannya cara budidaya kerang mutiara yang mampu menghasilkan mutiara dengan kualitas baik dan dengan harga yang jauh lebih murah, mengakibatkan penurunan yang sangat signifikan bagi industri mutiara tradisional. Kemudian, minyak ditemukan di bawah lapisan mutiara tua di Teluk Persia pada tahun 1958, yang sekarang kita kenal dengan ladang minyak Saif. Selain itu, minyak juga ditemukan di padang pasir di Murban pada tahun 1960. Kargo minyak mentah pertama diekspor dari Jabal Dana di Emirat Abu Dhabi pada tahun 1962. Hal tersebut membuat penguasa Abu Dhabi Sawu, yaitu bin Sultan Al Nahyan, melakukan program pembangunan besar-besaran, mulai dari membangun perumahan, sekolah, rumah sakit, dan jalan raya. Hal yang sama juga terjadi di Dubai, ketika ekspor minyak dari negara itu dimulai pada tahun 1969, Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum, penguasa Dubai saat itu, juga menggunakan pendapatan dari minyak buminya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Kemudian, wilayah ini menghadapi sejumlah masalah lokal dan regional yang cukup serius, antara lain, adanya klaim Iran atas Bahrain, dan pulau-pulau lain di Teluk, sengketa wilayah, antara Qatar dan Bahrain, atas Zubara dan Kepulauan Hawar, dan sengketa wilayah sekitar Oasis Buraimi, yang belum terselesaikan antara Arab Saudi, Abu Dhabi, dan Oman. Sementara itu, pada tahun 1966, pemerintah Inggris tidak lagi mampu untuk mengelola dan melindungi wilayah yang sekarang menjadi Uni Emirat Arab. Pada bulan Januari tahun 1968, Inggris mengakhiri hubungan perjanjian dengan 7 Sheikhdom Trucial bersama dengan Qatar dan Bahrain di bawah perlindungan Inggris. Keputusan Inggris untuk mundur ditegaskan kembali pada bulan Maret tahun 1971 oleh Perdana Menteri Inggris Edward Heath. Para penguasa Emirat percaya bahwa kehadiran Inggris di wilayah mereka masih sangat diperlukan sebagai jaminan keamanan kawasan mereka. Kemudian, pada tanggal 2 Desember tahun 1971, di Dubai Guest House, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Union House 6, Emirat setuju untuk masuk ke dalam persatuan yang disebut sebagai Uni Emirat Arab, dan wilayah Ras Al Khaimah bergabung. Kemudian, pada bulan Februari tahun 1972, Badan Konsultatif yang beranggotakan 40 orang yang ditunjuk oleh penguasa dibentuk dengan nama Dewan Nasional Federal.